Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Pada kesempatan ini materi kita berjudul Al-Musara'ah fil Khairat, bersegera dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Kita dalam aktivitas sehari-hari diperintahkan oleh Allah Ta'ala di sela-sela kesibukan kita untuk melakukan kerja-kerja, baik itu memenuhi kebutuhan keluarga ataupun aktivitas duniawi yang lain, pasti ada dampak-dampak yang negatif yang ada pada hati kita masing-masing. Oleh karena itu, mari kita secara berkala melakukan proses untuk menyucikan jiwa kita, berkomitmen pada akhlak mulia dan menjauhi akhlak yang buruk ya. Nah, sebagai pendahuluan sampaikan bahwa manusia ini sering menunda-nunda hal baik dengan alasan nanti saja atau besok atau kalau ada kesempatan. Padahal dalam Islam terdapat dorongan sangat kuat agar kita bersegera dalam kebaikan, tidak menunggu hingga kesempatan hilang atau ditimpa rintangan. Materi ini akan mengurai makna, urgensi, manfaat serta contoh-contoh nyata dari generasi salaf dan aplikasi kekinian agar kita lebih semangat dalam beramal. Pada saat dalam suatu kesempatan Abu Bakar bertemu dengan Handolah. Handolah ini berbeda dengan Handolah yang berbeda ya. Jadi cerita di hadis ini Handolah al-Usaidi. Kalau Handolah yang dimandikan oleh malaikat itu Handolah ibnu Abi Amir yang malam pertama meninggalkan istrinya dan langsung berjihad. Kalau Handolah ini berbeda. Kaifa asbahta ya Handolah, kata Abu Bakar, bagaimana kabarmu pada pagi hari ini wahai Handolah? Handolah menjawab, nafaqah Handolah. Nafaqah artinya munafik. Handolah saat ini munafik. Abu Bakar kaget. Kenapa wahai Handolah? Apa yang menimpamu? Kata Handolah, kalau kita berada pada majelis Rasulullah SAW, seolah-olah surga ada di depan mata kami, sehingga kami pun rindu untuk memasukinya. Neraka seolah-olah berada di depan mata kami, sehingga kami takut memasukinya. Tetapi saat kami kembali ke rumah masing-masing, beraktivitas, berkumpul dengan keluarga, lupa dengan suasana itu. Maka Nabi mengatakan, seandainya suasana hati kalian itu yang kalian rasakan di majelis ini dan yang kalian rasakan pada saat berada di pasar, di rumah, di pekerjaan itu sama, maka malaikat akan memberikan ucapan selamat kepada kalian. Tetapi kata Rasulullah, walakin sa'atan wa sa'atan wa sa'atan, ada saat-saat tertentu wahai Handolah, ada saatnya kita berada di majelis ilmu yang imannya memuncak,
pada saatnya kita berada pada level iman yang sedang, dan ada saatnya pada saat itu level iman yang lemah. Nah, seperti itulah manusia ya. Ya, semua merasakan sama, tetapi dalam hadis dikatakan likulli amalin syirrah, setiap amal itu ada masa semangatnya. Wa likulli syirratin fatrah, setiap masa semangat itu ada masa futurnya atau masa malasnya. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflaha, siapa yang masa futurnya itu ada masih dalam koridor sunnahku, maka dia beruntung. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halaka, kalau masa futurnya itu jauh dari sunnahku, dia meninggalkan yang wajib, melakukan yang haram, nah itu telah hancur atau binasa. Jadi itulah hari-hari kita, kadang puncak keimanannya ya, kita alami, kadang sedang, kadang menurun. Tapi kalau sedang menurun, jangan sampai meninggalkan yang wajib-wajib, dan jangan sampai melakukan yang terlarang. Maka disinilah pentingnya kita untuk selalu memompa semangat sebagaimana yang telah dilakukan oleh para salafun saleh. Apa makna bersegera dalam kebaikan? Istilah musara'ah fil khairat, berarti al-musara'ah itu berarti berlari cepat, berlomba atau mendahului. Dalam konteks kebaikan artinya melaksanakan perbuatan baik sesegera mungkin, perbuatan baik sesegera mungkin tanpa menunda. Nah, kebaikan yang dimaksud bisa berupa ibadah, apakah berupa sholat, sedekah ataupun dakwah, atau perbuatan sosial, baik itu menolong ataupun memberikan nasihat, mengajar, bisnis dan lain-lain. Jadi, apakah berupa ibadah mahdhah ataukah ibadah ghairu mahdhah. Perbedaan antara cepat dan tergesa-gesa perlu untuk diingat, bahwa bersegera tidak sama dengan terburu-buru secara tidak tertib. Bersegera dalam Islam tetap menuntut adab, tata cara yang benar dan tidak menyimpang. Bersegera berarti menempatkan prioritas, memanfaatkan waktu segera tanpa menunda-nunda hal yang bisa dilakukan. Kalau terburu-buru ini bahasa Arabnya al-ajalah. Ada hadis yang mengatakan al-ajalatu minasyaiton, sifat tergesa-gesa, terburu-buru itu datang dari setan. Nah, itu buruk konotasinya. Kalau al-musara'ah itu konotasi hal yang kaitannya dengan kebaikan. Berikutnya tentang urgensi dan keutamaan bersegera dalam kebaikan. Ada banyak dalil dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Nabawi. Di antara ayat Quran tentang berlomba dalam kebaikan, ayat 133 Imran ya. Insyaallah ayat ini familiar bagi kita. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah kalian semua menuju kepada ampunan dari Tuhan kalian. Maksudnya adalah kita diperintahkan untuk bersegera melakukan amal-amal yang mendatangkan maghfirah, ampunan dari Allah, wa jannatin, dan amal-amal yang menjadikan kita masuk surga. Arduha samawati wal ardu, yang luasnya surga itu seperti langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ada perintah secara tekstual di dalam ayat ini, wasari'u. Wasari'u ini fi'il amrnya, kata kerja perintahnya ya, sedangkan musara'ah ini adalah isim masdarnya. Fastabiqul khairat di Al-Maidah ayat 48 dan Al-Baqarah 148 ini terulang pada dua ayat ini. Maka berlomba-lombalah kalian dalam mengerjakan kebaikan. Kemudian surah Al-Maidah ayat ke-90. Ayat ini penting ya, menjadi motivasi bagi kita
cerita bagaimana Nabi Zakaria tidak berputus asa dalam berdoa, minta keturunan walaupun istrinya divonis mandul. Nabi Zakaria tidak putus asa. Fastajabna lahu, maka kami mengabulkan doanya, doa Nabi Zakaria. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami anugerahkan kepada Nabi Zakaria putranya yang nanti bernama Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, dan kami menjadikan istrinya bisa subur atau mengandung, ya, yang sebelumnya divonis mandul tetapi Allah merubah menjadi bisa subur dan bisa mengandung. Nah, yang menjadi sebab kenapa Allah mengabulkan doanya Nabi Zakaria dan mengabulkan atau menjadikan istri Nabi Zakaria itu subur ini, innahum kanu yusari'una fil khairat, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Kalau wasari'u yang di Ali Imran tadi fi'il amr atau perintah, sedangkan ini adalah fi'il mudhari' yang bermakna sedang dan selalu terus-menerus bersegera dalam kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka senantiasa berdoa kepada kami raghaban wa rahaba, yaitu dengan harapan dan kecemasan. Raghaban ini rajaan, ya, optimis, wa rahaban ini khaufan. Jadi ada keseimbangan antara raja dan khauf. Wa kanu lana khashi'in, mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Jadi khas kalian, di ayat ini memiliki makna, ya, kandungan makna memberi motivasi kepada kita. Di antara sebab istijabahnya doa-doa kita itu karena kita memiliki stok kebaikan. Ilustrasinya itu seperti kita akan mengambil uang di mesin ATM dulu. Kalau stok rekening, ya, di rekening kita itu uangnya cukup, berapa yang kita ambil sesuai dengan kebutuhan itu ya muncul. Apa yang kita pencet angkanya sesuai, maka akan keluar. Tapi kalau yang ada di rekening itu sedikit pas-pasan dan kita mencet angka yang melebihi dari yang saldo yang ada, maka pasti ada notifikasi, ya, maaf saldo Anda tidak mencukupi. Nah, kurang lebih seperti itulah, walaupun tidak persis, ya. Ketika kita memohon, meminta kepada Allah Ta'ala, kalau stok kebaikan kita itu banyak, maka seperti saldo yang banyak tadi, apa yang kita minta dikasih oleh Allah. Kita minta ini, minta itu, dikasih. Tapi kalau stok kebaikan kita itu sedikit, bahkan banyak tekornya, ya, itu tadi ada saldo yang ada notifikasi yang muncul tadi, ya, maaf stok kebaikan Anda tidak mencukupi, ya, amalnya pas-pasan tapi mintanya bermacam-macam. Nah, itu berarti tidak tahu diri, ya, walaupun juga nggak persis sama seperti itu, ya. Doa ini tidak ada yang sia-sia. Kalaupun belum dikabulkan dalam waktu dekat, dalam waktu menengah, waktu nanti, bahkan kalaupun kita sudah wafat belum dikabulkan, nggak masalah. Itu nanti bisa kita unduh di akhirat kebaikannya itu. Nah, ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa bersegera dalam kebaikan bukan semata pilihan, melainkan bagian dari semangat iman dan takwa. Jadi bukan semata-mata pilihan, tetapi ini adalah sebuah keharusan, konsekuensi dari keimanan dan ketakwaan. Adapun dari hadis Nabawi, diantaranya ada dasar yang menjadi pijakan perintah kepada kita untuk bersegera dalam kebaikan. Diceritakan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil amali fitanan." Bersegeralah kalian melakukan amal-amal sebelum datangnya fitnah-fitnah.
atau ujian-ujian. Kaki ta'ilailil mudlimi, seperti potongan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada seseorang di pagi hari beriman, lalu di sore hari menjadi kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada lagi orang yang pada sore harinya beriman, sementara pada pagi hari menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Orang ini menjual agamanya dengan kesenangan dunia. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita diperintahkan dalam hadis ini untuk waspada, hati-hati dengan fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, yang banyak sekali ya cobaan. Hidup ini adalah cobaan. Maka jangan sampai kita digambarkan seperti orang ini, yang ada orang-orang tertentu yang pada waktu pagi masih mukmin, tetapi pada saat sore kafir karena dia melakukan hal-hal yang dosa besar yang berupa keingkaran ya. Jadi mungkin bayangan kita, kok ada yang seperti itu ya, apakah ini menimpa orang-orang umum? Ternyata tidak. Saya temukan beberapa kasus itu terjadi pada aktivis, karena tidak kuat dalam menerima beban cobaan, baik itu dalam rumah tangganya, interaksi dengan suaminya, dengan istrinya, dengan orang-orang di sekitarnya itu. Pada titik tertentu ya, saya mendengarkan langsung dari yang bersangkutan, karena saking frustasinya dia sampai tidak percaya kepada Allah Ta'ala. Sampai seperti itu, saya mendengar sendiri dari omongan langsung yang bersangkutan itu. Ya karena beratnya cobaan yang didapatkan ya, mungkin dia selama ini sudah berdoa tapi belum dikabulkan, belum ada solusi, terus menerus bertambah keruwetan dan permasalahannya. Nah seperti itu. Nah jadi inilah rajul di sini ya, bisa perempuan juga, bukan hanya laki-laki. Pokoknya seseorang, siapapun dia, kadang paginya mukmin, sorenya menjadi kafir, kadang sorenya mukmin, paginya kafir. Nah maka harus kita hati-hati dan waspada. Ada lagi hadis yang mirip seperti yang di atas, badiru bil a'mali sab'an, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya 7 perkara. Kalau tadi sebelum datangnya fitnah yang berupa kekufuran, kemurtatan, ini kita diperingatkan harus bersegera melakukan amal kebaikan sebelum datangnya 7 perkara. Hal tantadirun, apakah kalian menunggu pasif saja ya? Tidak boleh menunggu, harus proaktif. Illa faqran munsian ya. Jadi yang perlu kita waspadai di antara 7 perkara yang pertama ini, faqran munsian, kemiskinan yang melupakan. Kita harus bersegera dalam kelonggaran ya, pada saat kita masih longgar, sebelum datangnya kemiskinan yang melupakan, kefakiran yang membuat seseorang lupa diri dan lalai kepada Allah karena sibuk mencari harta. Ada sebagian orang yang rela untuk bekerja mencari nafkah dan melupakan pemberi nafkah. Ini kan aneh. Dia berupaya mencari rezeki tapi melupakan pencari atau pemberi rezeki. Karena pekerja keras sehingga melupakan waktu sholat, atau mungkin digeser-geser ya sampai lewat waktunya. Macam-macam ya para pekerja kasar itu, baik itu di lokal ataupun barangkali pekerjaannya karena
lintas ya, sopir dan sebagainya, itu ada kasus-kasus seperti itu. Faqran munsiyan. Yang kedua, au ghinan mudghiyan ya. Jadi kekayaan yang menyombongkan, harta melimpah yang justru membuat pelakunya sombong, melampaui batas dan enggan beribadah. Di satu sisi yang pertama tadi adalah kefakiran yang menjadikan orang itu lupa, tidak beribadah, hanya untuk mencari nafkah sesuap nasi tadi. Saat yang lain, pada saat orang ini diberikan kekayaan, menjadi mudghiyan ya, tagha ya, seperti Fir'aun ya, itu melebihi batas, menyombongkan dirinya, menganggap dirinya lebih daripada yang lainnya, sehingga lupa untuk beribadah, lupa bersyukur, lupa berinfak, lupa bersedekah dan lain-lain. Yang ketiga, au maradan mufsidan, atau penyakit yang merusak, sakit berat yang merusak fisik dan menghalangi seseorang untuk beramal. Betapa nikmat sehat ini luar biasa. Kita bisa sholat dengan sempurna, berdiri dengan sempurna, rukuk sujud dengan sempurna. Kalau orang sudah sakit, masuk rumah sakit, harus diinfus, harus dikasih obat penenang misalnya, atau harus disuntik dengan ya untuk membiusnya dan sebagainya, tidak bisa menggerakkan anggota fisiknya. Itu akan bisa merusak aktivitas yang sudah selama ini kita lakukan ya. Nah, sebelum datangnya penyakit tersebut, mari kita lakukan kebaikan. Au haraman. Jadi penyakit sudah ketiga. Ini masa tua yang melemahkan. Kondisi usia senja atau pikun yang merusak akal dan menyebabkan hilangnya tenaga untuk beribadah. Kalau kita masih muda dan sehat, alhamdulillah bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Tapi kalau terkena penyakit tertentu ya, masa tua itu menjadi pikun, tidak bisa mengingat lagi bacaan-bacaan sholat misalnya dan yang lain-lainnya. Kemudian yang kelima adalah au mautan mujhizan, atau kematian yang datang tiba-tiba, ajal yang menjemput secara mendadak sehingga menutup pintu amal seketika. Yang keenam, au dajjal fasyarru ghaibin yuntazar. Dajjal adalah fitnah dan cobaan yang paling buruk yang sangat dinantikan di akhir zaman nanti. Yang ketujuh, au sa'ah fasa'atu adha wa amar. Hari kiamat, peristiwa kiamat yang jauh lebih dahsyat, berat dan sangat memilukan. Nah, ini hadis yang diceritakan oleh Imam At-Tirmidzi ya. Jadi sebelum datangnya hal-hal yang baik itu kondisi internal kita atau kondisi eksternal yang tidak bisa kita prediksi, maka mari bersama kita melakukan al-musara'ah fil khairat, berbuat bersegera dalam kebaikan. Kemudian ada lagi hadis yang diceritakan Imam Bukhari, bahwa disebutkan di sini oleh Abdullah bin Mas'ud sebagai perawi sahabi, menceritakan qala khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an. Satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis gambar persegi 4. Wa khattan fil wasat. Lalu beliau menggambar garis panjang di tengah persegi 4 tersebut, kharijan minhu, sampai melewati garis persegi panjang tadi. Wa khatta khutatan sigharan ila hadzal ladzi fil wasat. Beliau kemudian membuat garis-garis kecil di dalam persegi tadi, di sampingnya persegi yang digambar oleh Nabi tadi ya. Min janibihil ladzi fil wasat, ya, di samping yang ada di tengah-tengah. Wa qala hadzal insan, beliau menjelaskan ini adalah manusia. Wa hadza ajaluhu, dan ini persegi 4 adalah ajal yang mengelilinginya. Muhitun bihi,
au qad ahata bihi, atau telah mengelilinginya. Wa hadzal ladzi huwa kharijun, sedangkan yang keluar adalah angan-angannya, amaluhu. Wa hadhil khutat as-sighar, sedangkan garis-garis kecil, al-arad, garis-garis kecil itu adalah penghalang-penghalangnya. Fa in akhta'ahu, maka apabila jika tidak terjebak dengan garis yang lain, maka kena garis yang ini. Fa in akhta'ahu hadza nahashahu hadza, wa in akhta'u hadza nahashahu hadza. Apabila kena garis yang ini ya, tidak kena garis yang itu, maka kena yang garis yang lainnya. Jika tidak mengenai semua penghalang tadi, maka dia pasti tertimpa ketuarentaan atau ajalnya. Hadis dari Bukhari. Barangkali dari hadis ini agak kurang bisa memberikan ilustrasinya, ini agak lebih mudah ya. Kita bagaimana memahami hadis yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Nabi menggambarkan ada garis yang warna biru ini ya, 4 persegi panjang. Ini manusia dan masa hidup yang sudah ditetapkan. Dia lahir pada waktu sekian dan meninggalnya waktu umur berapa, jam berapa, tanggal berapa, hari apa, sudah jelas ketentuannya. Sedangkan garis kuning ini kebaikan yang diterima, garis merah adalah keburukan dan bencana yang diterima, dan garis hitam ini cita-cita atau harapan dan angan-angan manusia. Terlihat di sana cita-cita, harapan dan angan-angan manusia sebenarnya lebih panjang dari batas umur yang diberikan Allah Azza wa Jalla. Ketika angan-angan sedang tinggi-tingginya, tiba-tiba kematian menghentikannya. Boleh kita berobsesi ya, tapi jangan terlalu berlebihan. Kalau berlebihan dan melebihi batas, namanya tulul amal ya, panjang angan-angannya. Jadi harus realistis. Tetap kita diperintahkan melakukan amal-amal yang produktivitasnya jauh melebihi daripada usia kita ya, itu tetap ada anjurannya. Namun di sini kita diperintahkan untuk waspada ya. Jangan-jangan ajal kita itu sudah mendekati yang kita tidak bisa prediksikan. Sehingga kalau dari perkataan para salafus saleh ya, di antaranya Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, jika engkau hendak bersedekah atau melakukan kebaikan atau beramal soleh, maka bersegeralah. Laksanakan di saat itu juga, sebelum syaitan menjadi penghalang antara dirimu dan dia. Jadi kalau terlintas niat-niat kebaikan, segera. Untuk ingin sedekah misalnya berupa transfer ataupun langsung, silahkan langsung. Kalau nggak segera nanti lupa. Antum ingin menghubungi siapa untuk hal-hal yang kaitannya dengan kebaikan, silahkan langsung disegerakan, jangan ditunda-tunda, nanti lupa membalas WA atau apa yang lainnya, itu disegerakan supaya nggak terlewat. Nanti orang yang bertanya atau orang yang barangkali memerlukan respon kita itu menunggu-nunggu ya, sampai lupa. Nah, ini harus disegerakan. Kemudian ada perkataan Khalid bin Ma'dan rahimahullah, apabila dibukakan sebuah pintu kebaikan bagi seorang di antara kalian, hendaknya dia bergegas melaksanakannya, sebab dia tidak tahu kapan pintu itu akan ditutup darinya. Katanya kesempatan tidak akan datang 2 kali. Kesempatan untuk kebaikan itu harus segera direspon, harus segera dimanfaatkan sebelum tertutup dan akhirnya kita tinggal menyesal. Nah, inilah ya, mumpung kita masih diberikan usia, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan. Kalau kesempatan dan kesehatan dicabut saat tertentu, nah itu waliyatubillah.
Nah, berikutnya tentang keutamaan bersegera. Yang pertama, mendapatkan pahala yang besar dan berdasar iman yang kuat. Jadi al-musara'ah, bersegera. Apabila kita melakukan kebaikan sesegera mungkin, maka pahalanya semakin besar. Fastabiqul khairat, ya, semakin kita bersegera maka semakin kita mendapatkan keutamaan. Dalam hadis dikatakan man sanna fil Islam sunnah hasanah falahu ajruha wa ajru man amila ba'daha. Barang siapa yang memberikan contoh dalam Islam kebaikan, maka dia mendapatkan pahala kebaikan dan mendapatkan limpahan pahala dari orang yang melakukan kebaikan sesudahnya. Sehingga ada mahfuzat yang mengatakan al-fadlu lil mubtadi, keutamaan itu untuk orang yang mengawali, wa in ahsana al-muqtadi, walaupun orang yang mengikuti lebih bagus. Nah, jadi para pelopor generasi awal, as-sabiqunal awwalun, dimanapun ya, apakah di level para sahabat tabi'in ataupun sesudahnya, ataupun di level kegiatan kebaikan yang lain, kita yang merintis lembaga pendidikan, merintis majelis taklim, merintis halaqah tertentu ya, kemudian berlanjut kebaikan tersebut, maka yang mendapat pahala itu adalah yang pertama-tama, yang bersegera mengawali itu adalah yang mendapatkan pahala terus-menerus. Yang kedua, menghindari godaan malas, rintangan atau alasan yang muncul belakangan. Jadi kalau langsung ya, ini kisah yang dialami oleh Hudzaifah bin Yaman. Beliau pada saat itu duduk bersama ya dengan para sahabat dalam kondisi malam yang sangat dingin di sela-sela perang Ahzab atau perang Khandaq. Kondisi musuh yang sangat kuat, sementara Madinah terkepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, ini kondisi yang sangat mencekam. Maka untuk menunjukkan ya, ketika Nabi memberikan tawaran, siapa yang diantara kalian yang berani menyusup ke kawanan musuh sana, para sahabat menunduk. Kemudian Nabi dengan basirahnya, dengan ilmu dan keyakinan yang beliau miliki, itu langsung menunjuk, kum ya Hudzaifah. Hudzaifah mengatakan ya di dalam cerita riwayat itu, yang sebelumnya ketika sebelum ditunjuk Rasulullah itu dingin semua fisiknya karena ketakutan, ketika kum ya Hudzaifah itu langsung respon dan langsung bangkit. Seketika itu tubuhnya langsung hangat dan semangat itu langsung tumbuh. Nah, seperti itulah kurang lebih ilustrasinya ya. Ketika kita langsung istijabah fauriyah ya, merespon segera apa yang diperintahkan kepada kita, itu akan muncul semangat dan akan menghilangkan kemalasan. Yang ketiga, menunjukkan kesungguhan, keikhlasan dan komitmen terhadap kebenaran dan dakwah. Ya pasti ya, kalau kita merespon segera itu menunjukkan mujahadah dan keikhlasan kita. Seperti itu ya. Kalau dalam kegiatan dakwah kita banyak, apakah berupa taklimat, qararat, bayanat dan sebagainya, maka respon kita itu menunjukkan tentang kesungguhan dan bagaimana komitmen atau intima ya, komitmen kita dengan dakwah kita ini. Kalau orang yang tidak mempedulikan ya, ada taklimat, apakah lewat jalur tarbiyah atau jalur struktural ya, tidak dipedulikan, nah, itu berarti menunjukkan itu tadi kita di awal bicara masalah futur ya, dalam posisi futur atau malas itu nggak peduli. Tetapi kalau kita punya kepedulian, punya komitmen, insya Allah ada respon di situ ya. Syiar misalnya, syiar-syiar yang harus dilakukan ya, tazkirah yang berisi syiar di bulan Muharram ini, nah, itu kita berusaha meresponnya. Yang keempat, mencerminkan sikap orang-orang soleh yang hidup aktif dan produktif. Nah,
Nah, seperti itu ya, sebagaimana ya dicontohkan oleh para ulama kita dulu. Mereka hidupnya aktif dan produktif, usianya tidak panjang tetapi produktivitasnya jauh melebihi daripada usianya. Berikutnya adalah manfaat dan buah dari bersegera dalam kebaikan. Di antaranya yaitu manfaat spiritual, mendekatkan diri kepada Allah. Karena setiap kebaikan segera dilaksanakan itu adalah sebagai bentuk ibadah. Yang kedua, menjadi bagian dari orang-orang yang konsisten dan istiqomah. Yang ketiga, terhindar dari penyesalan di akhirat karena waktu dan kesempatan telah lewat. Yang keempat, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan disiplin dalam hati. Nah, inilah manfaat-manfaat spiritual apabila kita melakukan al-musara'a fil khairat, itu manfaatnya kembali ke kita sendiri. Orang yang segera untuk memenuhi panggilan dari Allah Ta'ala ini, manfaat spiritualnya, ruhiyahnya itu akan semakin subur atau semakin bersih hatinya dan semakin sehat rohaninya, dan nanti di akhirat tidak menyesal. Apabila kita hanya berandai-andai, ya, nanti justru akan menyesal kenapa dulu di dunia ya, seperti orang-orang kafir, ya laitani kuntu turaba, kenapa dulu tidak menjadi tanah saja. Karena kalau tanah itu tidak ada hisabnya. Kalau manusia, bahkan binatang pun itu ada kisosnya, ada pembalasannya. Walaupun binatang bukan mukallaf ya, tetapi ada kisosnya. Binatang yang tidak bertanduk akan mengkisos, akan membalas kepada binatang yang bertanduk, yang dulu di dunia mendolimi binatang yang tidak bertanduk. Nah, orang kafir itu saking menyesalnya itu, ya laitani kuntu turaba, menjadi debu saja atau tanah yang tidak ada hisab dan kisosnya. Berikutnya, manfaat sosial atau praktis. Yang pertama, meningkatkan produktivitas amal, lebih banyak kebaikan yang dilakukan. Yang kedua, membangun reputasi baik sehingga menjadi teladan bagi orang lain. Yang ketiga, menghindari penundaan yang menyebabkan beban menumpuk atau hilangnya momentum dakwah. Yang keempat, menjaga kesinambungan kegiatan bersama jamaah atau lembaga sosial, karena orang-orang bersegera dalam kontribusi mereka ya. Jadi ini manfaat yang kaitannya dengan hablum minan nas, interaksi antara kita dengan orang lain. InsyaAllah dengan al-musara' fil khairat, ini poin-poin ini akan kita dapatkan ya. Kemudian yang ketiga, buah nyata. Kebaikan tersebar lebih cepat ya, misalnya sedekah, dakwah, bantuan langsung ketika diperlukan. Kemudian yang kedua, efek sinergi. Ketika seseorang segera melakukan, orang lain terinspirasi ikut ya. Ini sudah menjadi sunnatullah. Kalau ada satu respon atau satu informasi ataupun apapun ya, anjuran dan macam-macam taklimat dan lain-lainnya, ada respon, maka yang lain akan mengikutinya. Tapi kalau didiamkan saja, pasif semua, ini semuanya akan malas ya. Tapi kalau ada yang merespon pertama-tama, yang lain ikut-ikutan. Nah, itulah sunnatullah. Kemudian yang ketiga, meminimalkan mubadzir, kesempatan waktu dana tidak sia-sia karena tidak ditunda. Yang keempat, kenangan kebaikan yang abadi. Banyak amal menjadi wasiat atau jejak yang tetap bermanfaat walau orang yang melakukannya telah meninggal. Di surat Yasin ayat 12 yang sering kita baca ya, inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami
menuliskan apa yang mereka lakukan serta jejak-jejak mereka. Nah, dulu ceritanya ada Bani Salama yang tinggal agak jauh dari Masjid Nabawi. Mereka ingin pindah, bergeser rumah lebih dekat ke Masjid Nabawi supaya 5 waktu cepat untuk datang ke masjid sholat jamaah. Ketika mendengar rencana itu, ya maka Rasulullah memberikan nasihat kepada mereka dan turunlah ayat ini. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum, dan kami menuliskan apa yang mereka lakukan serta jejak-jejak langkah-langkah mereka yang mereka tinggalkan. Sehingga Nabi mengatakan tiyarukum ya Bani Salamah, kalian tetap berada di kediaman kalian, tidak perlu pindah ke sini. Nah, karena jejak langkah kaki dari rumah ke Masjid Nabawi semakin banyak yang ditinggalkan jejaknya, maka semakin banyak pahala yang didapatkan dan semakin banyak dosa yang dihapuskan. Nah, seperti itu contohnya ya, bahwa semakin kita beramal secara produktif, maka semakin manfaat kembali pada kita. Saya sering memberikan nasihat bahwasanya dalam hidup ini kita perlu mengukir prestasi dan prasasti. Nah, prestasi prestasi nilai-nilai ataupun yang bermanfaat ya, sedangkan prasasti yang bisa kita tinggalkan setelah kita wafat, kita meninggal itu kira-kira apa yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama oleh keluarga kita, walaupun kita sudah tidak berada di samping mereka. Nah, ikhwas sekalian, selanjutnya tentang kisah salafus soleh dalam bersegera melakukan amal kebaikan. Banyak sebenarnya, tapi yang disebutkan di sini kisah bagaimana kelanjutan dari perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Kaum muslimin saat itu ya ada pro kontra ya. Awalnya apakah mereka akan keluar Madinah atau bertahan di dalam kota. Maka suara mayoritas keluar dari Madinah dan pada akhirnya mendapatkan kekalahan ya. Ada provokasi daripada orang-orang munafik. Pada awalnya para sahabat berangkat 1000 orang, kemudian ada 300 orang yang disersi, yang pulang ya, nggak ikut ke medan perang karena provokasi daripada Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik. Jadi hanya 700 menghadapi 3000 orang-orang kafir Quraisy di Bukit Uhud itu. Ya, ceritanya akhirnya kalah. Nah, kemudian yang menarik bahwasanya sebenarnya perang Uhud ini menjadi pelajaran, hikmah ataupun hasilnya itu justru positif, karena orang-orang kafir sendiri tidak mencapai target dari kemenangan perang Uhud. Mereka ini ingin menghabisi orang-orang muslim yang ada di Madinah dan menurunkan hegemoni ataupun kekuasaan Rasulullah di Madinah. Tapi justru setelah perang Uhud ini para sahabat semakin kondusif, semakin terpetakan tadi. Yang 300 para pengkhianat ini semakin bisa terdeteksi nih, hati-hati dengan ini orang-orang yang mengikuti orang-orang munafik ini. Jadi kok Madinah semakin kondusif, loyalitas para sahabat juga semakin bagus. Nah, dalam surah Ali Imran ini banyak sekali ayat-ayatnya, mulai ayat 121 Ali Imran sampai 179 itu cerita tentang dinamika perang Uhud. Coba antum hitung itu, kurang lebih ada 58 ayat. Ini kan luar biasa ya, cerita tentang peperangan sampai digambarkan dinamika yang luar biasa sampai 58 ayat. Berarti kan ini hal yang betul-betul menarik dan banyak kita dapatkan hikmah di situ. Di antaranya ini ayat 172 ini ya. Alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh
lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'adzim, yaitu orang-orang yang memenuhi seruan Allah dan Rasul setelah mereka menderita luka-luka dalam perang Uhud. Orang-orang yang berbuat kebaikan dan bertakwa di antara mereka akan mendapat pahala yang sangat besar. Jadi ketika itu pulang dari Uhud, para sahabat banyak yang terluka, Nabi sendiri terluka. Bahkan ada seorang sahabat yang menjadi tamengnya Rasulullah, namanya Thalhah bin Ubaidillah, itu lukanya parah luar biasa, sampai ya sekujur tubuhnya banyak lukanya. Tapi besoknya itu ketika Nabi sampai ke Madinah, ya, besoknya itu malaikat Jibril diutus oleh Allah Ta'ala untuk memerintahkan kepada Rasul dan para sahabat berangkat perang lagi. Coba bisa kita bayangkan ya, antum setelah Mukhayyam recovery berapa hari ini? Ya 1 minggu ya belum habis jaremnya itu. Ini bukan Mukhayyam tapi perang dengan kondisi luka-luka yang sangat luar biasa. Besoknya itu Nabi langsung didatangi malaikat Jibril ya untuk ngangkat senjata lagi bersama dengan para sahabat. Maka berangkatlah mereka, luar biasa ya. Ini contoh respon ya, bersegera untuk memenuhi kebaikan ini. Mereka tidak pakai alasan ya, tidak pakai kondisi begini, tapi mereka langsung bersegera mengikuti perintah Allah dan Rasulnya untuk mengambil senjata lagi dan mengejar orang-orang Quraisy yang saat itu sampai di sebuah tempat perbukitan namanya Hamra'ul Asad. Nah, Nabi sendiri saat itu dengan strateginya ya, supaya memberikan gambaran kepada para musuh bahwasanya kaum muslimin ini jumlahnya besar. Pada malam harinya Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk membakar kayu bakar dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga apinya itu membumbung tinggi. Dilihat oleh orang-orang kafir, waduh ini Muhammad dengan para sahabatnya ini kembali ini untuk mengejar kita. Dan mereka akhirnya ketakutan dan pulang ke Mekah ya, nggak berani bertahan. Nah, seperti itulah, walaupun tidak terjadi pertempuran secara fisik langsung, dan itu semacam pertempuran ura saraf ya. Jadi ada mungkin sekitar 3 atau 6 orang yang terbunuh dari orang-orang kafir, tetapi ini memberikan dampak ya, kemenangan yang besar kepada kaum muslimin ya, yang saat itu menghapus ya, ada semacam menjadi pelipur ya dari kekalahan yang mereka dapatkan pada kemarin hari perang Uhudnya itu. Nah, itulah contoh tentang al-musara fil khairat ya. Yang contoh lain insyaallah masih banyak. Nah, sekalian yang perlu untuk kita ambil pelajaran contoh aplikatif kekinian ya. Agar makna bersegera itu tidak menjadi teori saja, maka berikut contoh konkret pada zaman sekarang. Nah, di antaranya ini menghadiri kegiatan-kegiatan dakwah internal, hadir upah lebih awal dari jadwal, hadir kegiatan struktur 15 menit sebelum dimulai. Saya kira walaupun ini sepertinya sederhana, tapi budaya yang selama ini ada di kita itu kebalikannya ya. Undangan jam 19 ya, ya berangkat dari rumah jam 19. Undangan jam 1 siang, ya berangkat dari rumah jam 1 siang walaupun perjalanannya 1 jam. Nah, sehingga sudah bisa diprediksi molornya 30 menit sampai 1 jam itu dianggap biasa. Nah, inilah ya kekurangan kita semuanya. Kemudian menyebarkan dakwah digital segera. Jika ada informasi kebaikan, apakah bacaan, ceramah, tausiah, segera di-share ke grup atau media sosial, bukan menunda ya. Ini tentunya sesuai dengan porsinya ya, kapasitas dan juga kewenangan kita masing-masing. Apakah ini untuk konsumsi umum ataukah terbatas ya? Ya kita perlu untuk cek dulu. Tapi dan juga perlu divalidasi ya, kalau itu
valid ya monggo silahkan, tapi kalau hak yang tidak jelas sumbernya ya harus ditunda dulu, divalidasi dulu. Kemudian donasi cepat ketika ada musibah. Nah, ketika mendengar ada korban bencana, segera disalurkan donasi, bukan menunggu waktu untuk mudah dulu, artinya untuk longgar dulu ya. Misalnya ada di antara kader yang membutuhkan uluran tangan begini begitu, walaupun ini sifatnya fardu kifayah, tetapi ya infak ini kan fisar wa dharra, baik dalam kondisi yang longgar ataupun dalam kondisi yang terbatas ya semampunya. Insya Allah kalau kita memulai tadi ya, kalau di list pertama itu fulan ya akan diteruskan 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi kalau dibiarkan ya tidak akan membuat respon yang lain. Berikutnya, menerima panggilan dakwah atau amal di lingkup kecil. Misalnya tetangga meminta bantu baca Al-Quran, secara langsung datang membantu, bukan menunda. Ya bisa mungkin ruqyah ya yang banyak selama ini ya. Tetangga yang butuh emergensi di ruqyah ya monggo silahkan. Kita yang punya keberanian, yang penting kan berani ya, berani dulu. Walaupun untuk tahap berikutnya ada spesialisasi di sini ya, tapi membantu membacakan atau paling tidak menghubungkan. Bagi yang berkompeten kita hubungi dan supaya sesegera mungkin datang. Ini sangat berarti bagi orang-orang yang memang butuh bantuan. Memulai proyek kebaikan tanpa harus sempurna dulu. Jika Anda punya ide amal, misalnya pelatihan ataupun kelompok baca, segera mulai dengan langkah kecil, meski belum sempurna. Gak apa-apa, kita mulai dulu, gak masalah. Yang penting niatnya diluruskan, insya Allah Allah akan menyempurnakan kebaikan itu. Kemudian alarm pengingat amal, pasang pengingat di ponsel, bersedekah atau zikir, hubungi teman, kegiatan dakwah ketika muncul langsung lakukan ya. Mungkin bisa di setel ya di HP kita masing-masing, ada penjadwalan dalam hal-hal yang baik. Nah, sebagai kesimpulan ya, bahwa poin pertama, al-musara' fil khairat, bersegera dalam kebaikan adalah sikap yang diperintahkan Islam dan ditegaskan oleh Al-Quran dan hadis. Jadi sudah kita singgung beberapa dasarnya. Poin kedua, urgensi bersegera muncul karena banyak faktor yang dapat menghalangi jika ditunda. Ada fitnah, ada rintangan, ada kesibukan ya. Ada kisah nyata yang bisa kita ambil pelajaran ya di sekitar kita, ada di praktis di sekitar ya. Itu suami istri mendapatkan panggilan menunaikan ibadah haji. Jadi ada porsi yang sudah saatnya lah mereka berangkat haji, tapi rupanya istrinya ini berat meninggalkan pekerjaannya. Jadi mereka ini punya toko bangunan yang laris. Kalau ditinggal nggak ada pegawai atau saudara yang lain yang bisa dipercaya, sehingga bisa dibayangkan kalau ditinggal 40 hari, wah ini tutup. Kalau satu hari omsetnya misalnya sampai ratusan juta, nah itu dihitung berapa kerugiannya ya, nggak buka 40 hari. Akhirnya disepakati yang berangkat itu suaminya dulu tahun itu, istrinya mungkin tahun berikutnya atau kapan gitu ya. Jadi rupanya itu disepakati. Akhirnya suaminya berangkat dulu, diantar oleh istrinya ke Sukolilo sana. Nah ternyata ini yang menjadi pelajarannya. Qadarallahu ma syaa fa'ala, Allah memberikan takdirnya, apapun yang Allah inginkan Allah laksanakan. Jadi sepulang istri ini dari mengantar suaminya di Sukolilo, tidak bisa pulang ke rumah, tapi pulangnya ke rumah sakit Lafalet. Nah, jadi sakit ya gejala demam berdarah dan tidak ada BPJS-nya. Akhirnya ya dia pakai umum dan masuk kamar, dia orang mampu masuk kamar VIP.
Jadi dia nggak bisa pulang ke rumah. Dia ngamar di rumah sakit bukan 1-2 hari, tapi sampai suaminya pulang dari ibadah haji yang 40-an hari, dia menjemput istrinya ke rumah sakit dan istrinya baru bisa pulang ke rumah. Coba itu habis berapa ya? Di kamar VIP ini cerita nyata langsung, ada sanadnya ya, maksudnya saya bukan ngarang ya, dari istri saya dari kawannya. Nah ini kawan ini masih ini ya, relasi dan masih circle lah ya, masih ada kaitannya dengan taklim kita. Jadi seperti itu ya, mengabaikan panggilan yang harusnya sudah ya, soal pekerjaan kan bisa didistribusikan ya amanahnya ke yang lain. Nah, itu ada fitnah, ada rintangannya, ada teguran di situ. Maka tidak boleh menunda-nunda untuk yang baik. Poin ketiga, manfaatnya sangat besar baik dalam kehidupan spiritual maupun sosial. Ya, insya Allah kalau kita bersegera dalam kebaikan, maka akan memberikan dampak, ya, dampak yang baik segera mungkin ya. Kalau tadi contoh yang sepertinya perlu kita waspadai ya, ada teguran. Kalau yang berikut ini juga sama, contoh dalam kebaikan yang perlu menjadi bisa kita jadikan inspirasi. Jadi ini juga sama ya, circle kita juga, bahwa dia ingin sekali berangkat. Ini ada seorang istri ya, dia ingin berangkat ke tanah suci tapi tidak punya uang. Akhirnya dia berusaha untuk dalam tanda kutip merayu Allah. Apa usahanya itu si wanita ini? Dia menyediakan stok mukena yang bersih, kemudian dari musola ke musola komunikasi dengan takmirnya. Nah, saya ada mukena ini untuk cadangan, saya mohon diizinkan mengambil mukena di sini, saya cucikan, saya laundry. Oke, silakan diizinkan oleh takmirnya ya. Kalau sudah bersih, nanti mukena cadangan diambil, terus mukena asli ditaruh di situ. Itu dari masjid ke masjid, dari musola ke musola. Alhamdulillah, dia akhirnya bisa diumrohkan. Orang yang ada muhsinin ya, orang yang kaya, yang punya dana, punya relasi ke travel umroh, orang ini diumrohkan. Dan tidak hanya sekali, dia direkrut untuk menjadi petugas, pendamping, pembimbing travel umroh itu, sehingga bisa berangkat umroh lebih dari 1 kali. Masya Allah. Nah itu contoh ya, hal-hal yang barangkali sederhana ya, tapi karena ketulusannya itu Allah kabulkan dengan cara yang seperti itu. Masya Allah. Nah itulah manfaat yang besar ya, yang didapatkan oleh orang-orang tertentu karena bersegera untuk dalam kebaikan. Yang keempat, salafus soleh memberikan banyak teladan bahwa mereka memanfaatkan setiap kesempatan kebaikan tanpa menunda. Jadi sudah kita contohkan bagaimana secara kolektif, tapi kalau secara pribadi ya, misalnya satu pagi Nabi memutabai para sahabatnya dan mengatakan kepada mereka, siapa yang tadi malam sholat tahajud, yang ngajak Abu Bakar. Siapa yang pagi ini sudah melaksanakan amal-amal kebaikan ya, dimulai dari sholat berjamaah, kemudian tilawah Quran, sedekah, menjenguk orang sakit, bahkan mengantarkan kepada ini ya, jenazah yang meninggal, itu semuanya itu Abu Bakar yang ngacung itu ya. Nah, maka Nabi memberikan apresiasi pujian kepada Abu Bakar. Ini kan dalil ya, bahasanya yang namanya mutabah, evaluasi juga sunnah ya, hal yang sunnah bukan bid'ah. Nabi menyontohkan seperti itu, boleh memutabah, pembimbing, pembina memutabah anggotanya, boleh, silakan. Nah, jadi mereka para sebagian sahabat ya, rata-rata mereka ini tidak menunda-nunda dalam hal kebaikan. Mereka bersegera dalam melakukan kebaikan. Poin kelima, di zaman sekarang ada banyak cara aplikatif agar kita
tidak menjadi muslim yang pasif atau tertunda dalam kebaikan yang sudah kita contohkan tadi. Semuanya kembali kepada kita. Nah, maka di sini ada semacam komitmen ya. Poin 1, latih diri kita agar bisa muncul dorongan untuk kebaikan, langsung dilaksanakan. Itu tadi. Jadi tidak perlu menunggu lama, tapi langsung dilaksanakan. Kemudian poin 2, gunakan pengingat seperti alarm atau catatan agar tidak terlupa saat peluang datang. Poin ketiga, bentuk lingkungan atau teman komunitas yang saling menyemangati agar amal tidak tertunda. Barangkali ini kaitannya dengan kesehatan misalnya ya. Nanti kemungkinan ya sebelum dilaksanakan mukhayyam itu ada kegiatan pra-mukhayyam, itu ada grup-grup yang bisa memberikan semangat untuk mengevaluasi ya bagaimana persiapan, itu akan lebih bisa memberikan semangat kita. Poin keempat, lakukan evaluasi diri, kapan terakhir kau menunda suatu yang baik, mengapa, dan perbaiki amal hari ini. Poin kelima, ajarkan ke generasi muda, apakah anak santri teman, agar mereka juga tumbuh dengan semangat untuk bersegera. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ini sudah menjadi spirit perubahan kita. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, ini sebagai ilustrasi ya, bagaimana rute perjalanan hidup manusia yang pasti nanti sampai pada ajal kita masing-masing. Kita saat ini berada di alam dunia. Setelah dulu kita lewati alam roh dan alam rahim di ibu kita masing-masing, maka saat ini kita berada di alam dunia yang digambarkan di surah Ar-Rum 54 ini. Allahul ladzi khalaqakum, Allah yang telah menciptakan kalian min dha'f, dari lemah, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, kemudian Allah menjadikan sesudah yang lemah itu menjadi kekuatan, bisa bergerak ya, bisa bangkit, berangkang ataupun merangkak terus sampai berjalan dan seterusnya sampai besar. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah, kemudian Allah menjadikan kalian semuanya setelah kuat, lemah dan tua. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan semua apa yang Allah kehendaki. Wa huwal alimul qadir, Allah maha mengetahui lagi maha mampu ya memberikan takdirnya kepada semuanya. Jadi jatah usia kita terbatas. Ya barangkali sebagian di antara kita ada mungkin sampai 70, sampai 80 atau sampai 100 barangkali, tapi ada batasnya, tidak selamanya. Ketika meninggal maka kita berada di alam barzakh nanti. Alam barzakh ini ada beberapa fase. Ada fase pertama ketika roh kita dibawa ke langit sana. Apakah roh ini diterima atau ditolak oleh malaikat, kemudian dikembalikan lagi ke kuburan ya. Kemudian ada namanya fitnatul qabr, pertanyaan yang harus dijawab oleh orang-orang yang ada di kuburan. Siapapun yang ada di kuburan akan mendapat fitnatul qabr kecuali dua golongan, yaitu para nabi dan para syuhada. Mereka lolos dari fitnatul qabr. Pertanyaannya 3 saja. Orang yang diberikan kemampuan, orang mukmin yang muslim yang muttaqin itu lurus, mudah menjawab 3 pertanyaan. Man rabbuka wa matinuka man nabiyuka. Pertanyaannya ringan secara teori ya. Tapi kalau secara praktek, orang-orang fasik, orang-orang munafik, orang kafir ini berat memberikan jawaban 3 ini. Nah kemudian setelah itu ada dhaqtatul qabr, himpitan yang ada di kuburan. Semua orang mendapatkan himpitan dalam kuburan kecuali 1 golongan, yaitu para nabi dan rasul.
itu tidak dihimpit. Orang kafir munafik dihimpit dalam kuburan sehingga remuk tubuhnya, hancur tulang belulangnya. Sedangkan orang mukmin mendapatkan himpitan dengan himpitan yang keras tetapi lembut ya. Maksudnya seperti orang didekap gitu. Jadi didekap, ini dihimpit tapi nggak sampai menghancurkan tulang belulang dan ini. Jadi itu akan dialami oleh siapapun. Ketika Sa'ad bin Mu'adz, seorang tokoh sahabat Ansor, meninggal ya setelah perang Khandaq, dia luka-luka dan meninggal, itu kuburannya juga kata Rasul akan dihimpit. Kemudian Nabi membacakan ayat Al-Quran, mudah-mudahan bisa meringankan. Nah itu contohnya, bahwasanya ada namanya himpitan dalam kuburan. Kemudian masing-masing orang ini sesuai dengan amal di dunia. Kalau amal kebaikan banyak di dunia, maka pendamping-pendamping yang menjadi ini ya di kuburan menjadi pendampingnya itu yang bisa menghiburnya, yang bisa memberikan kebahagiaan kepadanya, sehingga dia tidak terasa walaupun kondisinya saat itu di kuburan ya sendirian, tetapi dia karena pendamping-pendampingnya baik-baik, kemudian fasilitasnya itu adalah baik, maka dia nggak terasa walaupun lama di kuburan. Tapi kalau orang-orang yang amal kebaikan sedikit di dunia dan amal buruknya banyak, maka yang mendampingi di kuburan itu adalah yang menyeramkan, yang menakutkan, dan dia terus mendapatkan azab kubur. Terus sampai dengan alam mahsyar, kemudian pada akhirnya apakah surga ataukah neraka. Ini perjalanannya sangat panjang. Satu hari di akhirat ya itu sama dengan 1000 tahun. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun ya. Satu hari menurut perhitungan Allah Ta'ala sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan kalian di dunia. Sehingga kalau kita diberikan usia kira-kira 60 tahun ya, maka dalam hitungan akhirat itu hanya sekitar 1,5 jam saja. Jadi seolah-olah lama padahal hanya 1,5 jam saja dalam hitungan akhirat. Apalagi yang sebelum itu, banyak para kader kita yang meninggalnya usia-usia yang masih produktif, yang masih muda ya. Tempo hari ada alat mana itu Trenggalek yang meninggal itu baru mungkin sekitar usia 40 lebih sedikit, yaitu meninggal dunia. Nah itulah banyak saudara kita ya. Mudah-mudahan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini bisa kita rawat dengan baik, usia kita, waktu kita, umur kita, kesehatan kita bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk sesegera mungkin ya al-musarrafil khairat. Barakallahu fikum. Mohon maaf kalau ada khilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.